Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 0,71% ke angka 7097. Selain video ini kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti kami analisa saham brand yang hari ini terpantau naik sangat tinggi. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang secara teknikal saat ini masih sideways dan ternyata kepemilikan Bapak Loh Keng Hong di saham ini lebih besar daripada kepemilikan BlackRock. Bagaimana potensi saham ke depannya bakal masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul Loh Keng Hong ungguli BlackRock di saham Pegas. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Perusahaan manajemen aset terbesar dunia, BlackRock, belum mampu menyalip posisi Loh Keng Hong di daftar pemegang saham Pegas terbesar hingga akhir semester 1 tahun 2025. Sepanjang Januari sampai Juni, Loh Keng Hong terpantau masih memborong jutaan lembar saham Pegas. Jadi saat ini, posisi Loh Keng Hong sebagai salah satu pemilik saham Pegas masih di atas BlackRock. BlackRock menempati posisi 8 pemegang saham Pegas terbesar pada akhir Juni. Jadi Loh Keng Hong masih di atas 8, di posisi 7. Sekarang kita lihat secara teknikal. Secara teknikal jika kita perhatikan Pegas walaupun terpantau BlackRock dan Bapak Loh Keng Hong masih terus akumulasi, cara pergerakan saat ini masih sideways cenderung downtrend. Cara pergerakan memang Pegas sempat menyentuh sekitar 1550 bisa bertahan dari rebound. Terus setelah berhasil rebound bisa kita lihat Pegas masih gagal naik di atas harga 1600 sampai garis EMA 150. Yang saat ini sekitar harga 1615. Dan cara pergerakan Pegas masih berpotensi untuk sideways. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary, pada perdagangan hari ini terpantau ini masih ada distribusi, tapi memang menariknya asing dalam beberapa hari terakhir sudah mulai masuk akumulasi. Jadi untuk Pegas apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry, lebih oke menurut saya adalah entry apabila Pegas berhasil naik di atas garis EMA 150. Atau apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar harga 1550. Apabila Pegas masih bisa bertahan, bisa coba entry untuk swing dengan target swing jangka pendek di sekitar 1600 sampai 1650. Tapi cara teknikal, Pegas baru bisa kita konfirmasi uptrend apabila berhasil break garis EMA 50 ini di sekitar 1645. Tapi untuk swing atau untuk trading jangka pendek masih bisa coba dipantau untuk buy on breakout atau spekulatif buy di sekitar daerah support. Sekarang kita akan coba update dulu saham PTRO. PTRO dan saham-saham Barito Group lainnya memang hari ini naik sangat tinggi karena sentimen kembali masuk ke perhitungan untuk MSCI. Tapi ingat, ini baru masuk untuk perhitungan MSCI akan diumumkan nanti mendekati Agustus. Belum pasti akan masuk, tapi ini merupakan sentimen positif karena sebelumnya PTRO, Brand, dan Cuan dikecualikan untuk diperhitungkan untuk masuk MSCI. Jadi setelah ada pemberitaan hari Jumat kemarin atau hari Sabtu, PTRO hari ini langsung gap up naik di atas 3.200 sampai 3.300 yang sebelumnya menahan kenaikan dari saham Pegas dari saham PTRO. Hari ini naik tinggi mendekati harga 4.000. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham PTRO di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Walaupun memang cara pergerakan pada kenaikan tinggi hari ini terpantau ini tidak ada akumulasi besar, hanya ada sedikit akumulasi, tapi bisa kita lihat asing hari ini masuk dengan jumlah yang sangat besar. Satu minggu terakhir asing sudah mulai masuk. Dan PTRO memang untuk minggu ini masuk watchlist kami untuk dipantau karena memang ada sentimen MSCI ini karena secara teknikal juga masih uptrend dan masih ada akumulasi. Jadi bisa kita lihat PTRO karena saat ini sentimen masih oke, walaupun belum ada akumulasi besar, menurut saya masih ada potensi untuk break 4.000 menuju target berikutnya di 4.400. Apabila teman-teman saat ini belum sempat dapat dan ingin coba pantau dan entry besok, teman-teman harus sangat-sangat disiplin. Karena cara pergerakan PTRO saat ini sudah naik sangat tinggi. Jangan sampai teman-teman saat ini baru mau FOMO untuk mengejar besok, takutnya dibuat naik sedikit, saya itu malah kembali melemah ke sekitar 3.800 atau sampai 3.600. Tapi untuk saat ini, teman-teman bisa jadikan 3.800 atau 3.600 untuk trail stop PTRO untuk tren jangka pendek. Nah, cara pergerakan selama kuat di atas 3.600 saya lihat masih on track untuk melanjutkan uptrendnya, masih berpotensi besar untuk break 4.000 dan lanjut naik ke sekitar 4.400. Sekarang kita lihat BRPT. BRPT juga sudah melewati target di harga 2000
saat ini malah mendekati target berikutnya di harga 2.200. Karena memang BRPT minggu lalu tanggal 7 sampai tanggal 11 juga masuk posisi kami untuk sama uptrend dan diakumulasi. Jadi minggu ini kami masukkan PTRO, minggu lalu kami masukkan BRPT. Kan cara pergerakan juga masih oke, apalagi saat ini juga ada sentimen karena saudara-saudaranya ada potensi untuk masuk MSCI, BRPT juga dibuat naik. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk BRPT, bisa kita perhatikan di sini, asing juga hari ini masuk. Dalam beberapa hari terakhir memang terpantau asing sempat keluar tanggal 9 dan 10, tapi secara keseluruhan ini sebenarnya masih ada akumulasi. Dan di broker summary ini juga terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi BRPT masih on track untuk mengetes 2.200 apabila berhasil break, ada potensi lanjut naik ke sekitar 2.400 sampai 2.500. Jadi untuk yang sudah punya saham BRPT juga saya masih sangat layak untuk di hold, apalagi jika terpantau BRPT terkonfirmasi berhasil break harga 2.000. Karena kedepannya 2.000 akan berubah menjadi support psikologis. Sehingga kedepannya teman-teman bisa jadikan 2.000 untuk trailing stop. Selama BRPT kuat di atas 2.000, cara pergerakan masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Oke, sekarang saya akan coba analisa saham MTEL. MTEL sebelumnya atau minggu lalu sempat bangkit setelah menyentuh sekitar harga 515 sampai 520. Setelah itu bisa rebound, tapi bisa kita lihat 2 hari terakhir ini, hari Jumat dan hari ini masih gagal naik di atas garis EMA 50 di harga 570. Jadi pada perdagangan hari Jumat sempat naik tinggi menyentuh sekitar 580, tapi penutupan kembali di sekitar 555, masih mencoba break 550. Hari ini memang naik hampir 2% ke 565, tapi secara candle sebenarnya garis resisten 550 ini belum terkonfirmasi break. Dan untuk MTEL bisa kita perhatikan asing terpantau masih terus keluar. Dan di broker summary kenaikan hari ini juga terpantau ada distribusi. Jadi untuk MTEL apabila teman-teman mau coba pantau, memang saya saat ini bisa coba dipantau. MTEL secara teknikal akan membaik apabila memang berhasil naik di atas 550. Walaupun di atasnya ada resisten EMA 50. Kan cara pergerakan ada potensi untuk mulai membentuk high low apabila berhasil break 550 dan ada potensi untuk mulai membentuk double bottom di bawah apabila memang 550 terkonfirmasi break. Tapi jika terpantau minggu ini ternyata MTEL gagal break 550, cara pergerakan masih akan sideways. Nah, jadi masih ada potensi kembali melemah ke harga 520 sampai 515 untuk target terdekat, sampai harga 500 untuk target lebih jauhnya. Jadi MTEL selama belum terkonfirmasi break 550 secara teknikal menurut saya masih belum oke, jadi hati-hati. Sebelum saya lanjut analisa saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.